Mengejutkan, tapi ini fakta. Demi mempersembahkan hewan kurban di momen Idul Adha hari ini, pengusaha kaya sekaligus selebgram Cindy Samuel terjun langsung ke kandang memilih sapi kurban terbaik sambil membawa tas medis penampung darah. Rupanya setelah melakukan operasi di bagian perut, Cindy tak sabar untuk langsung membeli hewan kurban. Yang turut mengulik pula perubahan spiritual Cindy diguncang masalah proses sidang cerai yang alot dengan Randy Samuel sang suami. Benarkah kini Cindy berubah lebih adem, jauh dari emosi? Apa yang membuat Cindy berubah? Bagaimana pula Randy menjawab dugaan meminta kompensasi 30 miliar rupiah berupa saham kepada Cindy? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, jika banyak selebriti yang berburu hewan kurban dengan kostum santai, maka lain halnya dengan selebgram Cindy Samuel. Pengusaha skincare yang dikenal kaya raya ini justru berburu sapi kurban sambil mengenakan tas penampung darah. Rupanya Cindy baru saja usai menjalani operasi. Sehingga kemana? Cindy masih harus membawa tas medis untuk menampung darah. Tapi alih terlihat kesakitan, Cindy justru terlihat ceria. Bahkan terjun langsung ke kandang sapi, mendekati jajaran sapi berukuran besar yang bisa saja bertingkah dan menendang Cindy, yang aktif bergerak ke sana kemari memilih sapi kurban. Tapi wajah Cindy tak memperlihatkan rasa takut sama sekali. Beratnya udah 1,1 ton. Tapi dia tuh anteng tau. Aku lihat deh, aku masih pakai ini loh. Ini adalah drain darah, tabungan darah, karena aku masih dioperasi daerah sini. Tapi aku excited banget untuk datang ke ini daerah Tangerang ya. Daerah mana sih? Bogor. Soalnya jauh banget sih, jam setengah dari gue. Seniat itu loh, Masya Allah. Seniat itu. 2 hari baru operasi. Ini operasi besar ya, by the way. Ya aku pengen. Badannya udah makin lebih kecil dari aku. Menjalani operasi di bagian perut, tak banyak yang tahu jika meski terlihat ceria dan baik. Baik saja saat memilih sapi kurban. Tapi sebenarnya Cindy sedang dalam kondisi pemulihan pasca operasi. Yang mana masih menyisipkan cerita mengejutkan tentang betapa Cindy harus melewati rasa sakit karena melakukan operasi di bagian perut. Dan rasa sakit yang bertahan lama di tubuhnya meski dalam masa pasca operasi. Baru operasi perut, dimana perutnya dipotong 1 bulan ternyata nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Bukan berarti skijol salah, tapi diri aku yang salah, terlalu menantang ajal. Operasi perut ini lebih sakit dari operasi yang pertama, karena bener-bener kayak belekan tuh, kayak lagi ngebersihin ikan gitu loh. Itu lebih sakit banget, lebih parah sakitnya. Makanya alhamdulillah hari ini Allah ngasih kesehatan ke aku untuk aku jujur tadi pagi aja tuh bangun kesusahan ya. Bangun itu masih kesusahan, tiap hari mesti ke klinik skijol untuk aku suntik antibiotik biar nggak demam, biar anti nyeri dan lain-lain, karena aku lagi ngedrop banget gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sehat. Memilih sapi kurban terbaik sambil membawa tas penampung darah kemana-mana adalah sebuah pemandangan langka. Semua dilakukan Cindy demi mempersembahkan hewan kurban terbaik untuk momen Hari Raya Idul Adha hari ini. Tak banyak yang tahu alasan Cindy sampai nekat tetap memilih hewan kurban langsung di kandangnya sambil masih dalam kondisi pasca operasi, membawa tas penampung darah. Rupanya sejak diguncang badai rumah tangga hingga menjalani proses cerai, Cindy mengalami metamorfosa hati. Dari yang emosional dan sensitif gampang terpancing emosi, menjadi Cindy yang lebih tenang, bahkan termotivasi lebih untuk menabung biaya hewan kurban yang memang harga rata-ratanya mencapai ratusan juta rupiah jika mencapai bobot 1 ton lebih. Inilah ujian aku.
ketika kamu dikasih ujian sama Allah, kamu masih bisa nggak nih? Dan kamu bisa menyaksikan nggak? Karena kalau misalnya kita menyaksikan dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, aku kan sekarang memulai dari awal ya Mas ya semuanya. Tapi ya alhamdulillah, mungkin karena memang aku sebelumnya menabung juga, tapi kan itu udah rencana Allah gitu. Dan juga ya memang ada uang yang dikeluarkan, walaupun misalkan kita dalam keadaan kesusahan, itu yang Allah uji. Allah uji kamu dalam keadaan kesusahan, kamu masih inget gak? Gitu. Tuh interaksi malam itu bener-bener deep banget sama Allah. Makanya sekarang aku mungkin jarang kayak waktu dulu yang terlalu emotionally ya kan, nangis gitu. Sekarang udah ada di fase yang tenang ya, kalau nangis ya sama Allah. Ya, Cindy yang sekarang bukanlah Cindy yang dulu. Kini Cindy mengaku sudah lebih bisa bersikap bijak, bahkan harus bangkit dan bersinar lebih baik lagi. Malam panjang berdoa di atas sajadah pasca sholat tahajud, rupanya ampuh menjadi obat penenang hati Cindy yang diterpa galau akibat keretakan rumah tangganya dengan Randy Samuel. Ya Mas, menghadapi masalah, ya udah ada masalah ya aku harus selesaikan. Memang menyelesaikan itu sulit banget, sakit banget, untuk bangkit itu sakit banget. Tapi ya Cindy harus bersinar, Cindy harus bangkit. Hidup cuma sekali, masa aku hidup akan terus seperti ini? Betul nggak kalau kita nggak menyelesaikan? Dan aku yakin sama Allah, dan Allah juga memberikan aku jalan-jalan, kayak aku diperkenalkan sama orang-orang baru yang baik-baik gitu. Terus kayak aku punya spiritual yang baik banget gitu, kayak nak kamu harus bangkit, nak kamu pintar, nak kamu bakal cepet ada lagi, nak kamu kiri. Aku selalu sekarang dikelilingi ada aja tuh jalannya buat ketemu orang-orang baik. Telepon sama abang-abang aku, sama ini aku, terus kayak udah gitu. Alhamdulillah gitu, selalu tenang, selalu lebih bijak sekarang. Aku sebenarnya akhir-akhir dari bulan Oktober itu dekat sama Allah. Sering kayak dulunya mungkin yang sholatnya sehari 3 kali, terus jadi full tuh di bulan Oktober. Terus tadinya cuman qobliyah subuh ya kan, sekarang nambah jadi tahajud. Terus-terusan aja, karena buat aku tuh tahajud, sholat, mau tidur aku sholat taubat. Karena aku tuh kayak nggak pernah tahu gue bangun tidur masih ada apa enggak. Jadi itu yang bikin aku tenang dalam keadaan aku berwudu. Setiap tidur aku keadaan berwudu, bangun lagi untuk sholat tahajud. Cara aku untuk membatasi diri aku gitu. Jadi kita harus menyalurkan lah energi yang negatif. Kita harus membalas dengan prestasi. Itu cara aku. Aku tidak mau membalas, karena aku udah tidak mau gimana enggak. Pokoknya gini, aku minta sama Allah, yang salah perlihatkanlah salah, yang benar perlihatkanlah kebenaran. Itu yang menguatkan aku, dan aku percaya sama Tuhan aku, yaitu Allah. Sementara itu, bagaimana Randy Samuel menjawab dugaan memalak saham bisnis skincare Cindy sebesar 30 miliar rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sementara Cindy Samuel menemukan kedamaian hati di tengah gonjang-ganjing rumah tangganya, Randy Samuel sang suami justru terusik babak baru yang muncul akibat proses perceraiannya dengan Cindy. Pasalnya, sikap Cindy yang mendadak melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sontak mengundang tanda tanya. Pasalnya, usai Cindy melayangkan gugatan cerai, rumor kekerasan dalam rumah tangga santer berkutat di ranah sosmed, membuat Randy jadi bulan-bulanan netizen. Kalau tuduhan balik lagi, saya tetap mengajak teman-teman semuanya buat arahnya lebih ke fakta aja gitu loh. Jangan standarnya itu adalah opini gitu. Dan saya nggak mau berkomentar banyak, karena jika berkomentar itu saya rasa lebih ranahnya itu akan ke privasi, dan itu nggak baik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Cindy dan Randy? Butuh waktu untuk menjawabnya.
Yang jelas, bukan hanya masalah dugaan KDRT saja yang ramai dikulik netizen. Di balik sidang gugatan cerai Cindy Samuel, bahkan dugaan bahwa Randy meminta uang dalam jumlah fantastis 30 miliar rupiah dalam bentuk saham kepemilikan usaha skincare Cindy tak kalah ramai mencuat. Hari ini bagaimana tadi prosesnya? Sudah kita ikutin, proses sudah kita ikutin, gugatannya juga sudah saya terima. Tadi melakukan pengecekan berkas dulu. Saya pastikan itu hal yang nggak benar dan saya rasa itu hanya salah penangkapan aja dari pihak mereka. Itu dan itu bisa saya buktikan, tapi tidak bisa saya detailkan sekarang. Oke, di sidang ya dulu. Sepakat untuk berpisah, duri masalah di antara Cindy dan Randy Samuel kini bertaut pada masalah hak asuh anak. Benarkah kini Cindy dan Randy saling berebut dan siap bertarung untuk mendapatkan hak asuh anak mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tak ada manusia di dunia ini yang menginginkan perceraian. Ketika menikah, begitu pula dengan Cindy Samuel. Tapi ketika hati sudah tak bisa lagi dipersatukan, kini Cindy dan Randy Samuel pun sepakat untuk mengganti status mereka sebagai suami istri dengan status baru, yaitu berteman saja. Namun, hanya ada satu yang membuat Cindy dan Randy Samuel sepakat untuk tidak sepakat, yaitu masalah hak asuh putra mereka, Noah. Karena masing baik Cindy maupun Randy Samuel sama ingin mendapatkan hak untuk mengasuh Noah. Padahal Cindy sudah berkomitmen tidak akan mempersulit apapun yang berhubungan dengan ikatan ayah dan anak antara Randy Samuel. Ya, tapi kita sepakat untuk dari Pak Randy juga berteman baik, dari saya juga udah tidak bisa. Iya. Dari kami sih memang sepakat bercerai, tapi nanti kita akan atur betul baik untuk kasus anaknya. Kita nggak menantikan untuk dari ayahnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang juga. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali, karena aku pun kan memang dulu pernah punya trauma, bahkan aku beberapa hari yang lalu juga ngobrol sama beliau kayak ketika memang seminggu ini aku 4 hari, minggu depannya kamu ya yang 4 harinya, aku yang 3 harinya nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa saya masih ragu sama beliau, karena memang ada hal-hal yang nggak bisa saya jelasin juga. Hak asuh anak pun kita masih akan bertarung di pengadilan dan kami akan memperjuangkan. Karena kenapa ya? Iya tuh. Ya, memperjuangkan hak asuh anak untuk Kak Cindy karena memang kalau di KHI ya sebelum anak belum 12 tahun itu masih dalam pengakuan ibunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.